Malam ini aku spesial undang Barista Swastika. Ini adalah salah satu perencanaan keuangan senior tim saya. Kita sudah kolaborasi hampir 4 tahun lebih dan tentunya ada banyak cerita. Nah, cerita-cerita ini yang kita akan sharing, terutama topik malam ini perempuan jago ngatur uang. Nah, setelah ngatur uang, tentunya ngatur investasi. Ya, tidak panjang lebar, teman-teman. Tentunya teman-teman pengen tahu sepak terjangnya barista. Tadi saya kenalkan, barista mau memperkenalkan diri, silahkan. Barista itu siapa sih sebenarnya? Dan pengalamannya seperti apa PDD-nya? Silakan, Mbak Yu. Oke, thank you Mas Gembong, thank you banget. Dari awal aku ngeliatin dirimu live sendiri gitu ya. Nih bapak-bapak ngomongin apa sih? Gitu. Oke, baik kalau begitu ibu-ibunya nimbrung deh ya gitu. Oke, aku mau tahu dulu panggilan buat followersnya Sahamologi apa nih Mas Gembong? Sobat Sahamologer. Sobat Sahamologer. Ya. Oke, Sobat Sahamologi gitu ya? Sahamologer. Oh, Sahamologer. Wih, luar biasa. Udah kayak blogger aja gitu ya. Oke, buat sobat Sahamologer, salam kenal. Tadi Mas Gembong udah kenalin aku juga. Aku adalah seorang perencana keuangan sama dengan beliau juga gitu ya. Dan kita kurang lebih 4 jalan 5 tahun ini kita sering kerja bareng sama Mas Gembong. Banyak juga klien-klien yang kita pegang barengan gitu ya. Karena di mana ada Rista harusnya ada Gembong gitu ya. Di mana ada Gembong harusnya ada Rista gitu. Oke. Salam kenal buat semuanya, thank you udah join di Gilab malam hari ini. Balik lagi aku kenalin diri, aku adalah seorang perencana keuangan. Dan kalau misalnya teman-teman bisa lihat, aku saat ini ada di finante.id gitu ya. Kita memang platform perencana keuangan. Jadi buat kamu yang mau konsultasi, belajar keuangan, atau misalnya sertifikasi sama dengan beliau yang satu ini juga gitu ya. Karena memang areanya sama. Jadi itulah kerjaannya Rista gitu. Jadi kita membantu masyarakat Indonesia buat melek keuangan, tapi bukan melek aja, bagaimana aplikasi di lapangannya. Gitu sih Mas Gembong. Oke, siap. Itu di sisi edukasi dan sertifikasi. Ya. Pengalaman Mbak pegang klien bisa ceritakan, karena financial check up udah ratusan ya, dan good plan udah banyak, kita kolaborasi gitu kan. Nah, kalau financial check up bukan ratusan lagi ya Mas Gembong. Oke. Jadi buat sobat Sahamologers, kita mesti info dulu bahwa biasanya kalau dalam dunia keuangan itu sebelum kita start melakukan perencanaan keuangan gitu ya, kita punya yang namanya financial check up. Kayak kita mau ibarat ke dokter, aduh pusing gitu ya, kita mesti cek dulu, ini sakitnya apa sih gitu. Begitu juga dengan keuangan. Kalau kita mau bikin resolusi keuangan kemarin di Desember, udah bikin dong, ya, Sobat Sahamologers pasti udah bikin. Kita mau bikin resolusi keuangan, artinya kita mesti tahu dulu kondisi keuangan kita tuh saat ini ada di mana. Nah, itu kalau di dunia keuangan namanya financial check up, dicek dulu. Karena dari sini baru kita bikin strateginya, mau lewat jalan A, B, dan C, atau mau obat A, B, dan C, atau mau benerin mana dulu nih keuangannya, gitu. Apa dana darurat, apakah utang, dan lain-lain, gitu. Nah, kalau ditanya, selama praktek menjadi seorang perencana keuangan, udah bukan ratusan, sebenarnya udah ribuan juga ya Mas Gembong, baik yang berbayar maupun yang free gitu ya. Kemudian ada juga beberapa klien gitu ya, yang udah puluhan juga kita pegang berdua sebenarnya sama Bro Gembong gitu ya. Kita ngomongin tentang pendampingan buat para klien kita. Jadi buat kamu semua yang malas belajar, tapi pengen investasi, cari aja Rista sama Gembong. Gitu ya. Oke. Pengalamannya banyak sekali sih Mas Gembong. Dulu gini, aku mau cerita nih Sobat Sahamologers gitu ya sama Mas Gembong. Sebelum jadi seorang perencana keuangan tuh gue pikir gitu ya, ngomongin uang itu kalau uangnya banyak, permasalahan kehidupan orang itu everything is okay gitu. Jadi permasalahan itu semuanya hanya bisa diselesaikan dengan uang gitu ya. Jadi kita Mbak ya, harusnya bisa terselesaikan dengan uang ya. Harus diselesaikan dengan uang gitu. Tapi makin kesini belajar seorang perencana keuangan, turun ke lapangan, pegang klien, handle dengan berbagai macam cerita, pengalaman gitu ya, proses mereka dengan uangnya, ternyata aku berubah pola pikirnya nih Mas Gembong. Ternyata bukan uangnya, ya. Uang nggak masalah dong, orang uang cuma alat tukar yang dibuat oleh manusia, betul nggak sih? Gitu ya, uangnya itu hanya alat gitu. Tapi permasalahannya datangnya dari mana? Dari kitanya si pemilik uang gitu ya. Ada aku bertemu dengan banyak klien yang kalau kita lihat secara logiknya, pendapatannya gede banget. Nggak mungkin loh dia kekurangan gitu. Tapi faktanya kekurangan juga gitu. Tapi di satu sisi kita juga punya klien yang kalau misalnya kita lihat, kayaknya hidupnya pas-pasan deh dari sisi gaji gitu ya dan lain-lain. Tapi ternyata kok aset bersihnya tuh banyak gitu ya. Oke, artinya di sini
sebanyak apapun, sekecil apapun, kalau kita nggak punya tujuan gitu ya, baik tujuan hidup maupun tujuan keuangannya gitu ya, karena ini berbanding lurus nih Mas Gembong gitu. Ini tuh semua akan selalu merasa kekurangan. Artinya yang membuat uang ini bisa jadi teman atau uang ini menjadi musuh buat kita, atau uang ini membuat kita kekurangan atau uang ini membuat kelebihan, artinya memutuskan segala sesuatunya itu kita sendiri gitu ya, kita sebagai manusianya. Artinya mindsetnya dulu nih yang dibenerin, karena kalau mindset yang nggak dibuat tepat, nggak dibenerin, maka sebanyak apapun uang yang kita punya itu selalu kurang tuh Mas Gembong, betul nggak sih? Betul sekali mindsetnya ya Mbak ya. Karena dengan praktikal dulu kita asumsinya sama bahwa Ya. solusinya adalah pendapatannya tinggi. Ternyata pendapatan tinggi, double digit, bahkan triple digit, problemnya juga banyak gitu terkait dengan Yes. keuangan. Nah, itu menarik Mbak. Oke, kita spesifik terkait dengan wanita, perempuan. Nah, perempuan. Kenapa? Karena Mbak juga punya program ya, program yang itu hampir 2 tahun 3 tahun terkait spesial terkait perempuan. Sebenarnya Mbak, kenapa sih perempuan menjadi fokus dengan Mbak untuk di-educate? Kenapa sih Boleh cerita nggak? Ada ya? momennya. Betul. Kalau ditanya Iris, kenapa sih edukasinya hanya spesifik kayaknya perempuan? Ya balik lagi ya Mas Gembong sama sobat Samologers, karena aku sendiri perempuan gitu ya. Nah, ketika aku mulai, makanya gini, ketika kamu mau ngapa-ngapain, mulai dulu deh dari diri sendiri gitu ya. Karena jangan berharap dunia yang berubah, jangan berharap orang lain atau pasangan berubah, kitanya dulu berubah gitu. Karena dari ketika kita berubah, maka dunia ini akan ikutin kita gitu ya. Harusnya sih seperti itu. Jadi jangan berharap dunia untuk berubah, tapi kita dulu yang berubah. Nah, kenapa perempuan gitu? Karena dekat dengan diri aku sendiri. Karena aku tuh di KTP perempuan, Mas Gembong gitu. Berarti ini satu ide aku, berarti nanti kalau aku buat program juga bapak-bapak gitu kan, atau laki-laki gitu ya, gitu. Iya, lanjut perempuan, karena dasarnya dari perempuan gitu ya. Oke, lanjut Mbak, ya perempuan. Jadi itu dulu. Jadi karena aku perempuan, aku sendiri perempuan dengan berbagai macam permasalahan di dunia perempuan, baik dari dirinya sendiri, keluarga, lingkungan dan lain-lain gitu ya. Artinya aku melihat begini, aku banyak sekali pengalaman-pengalaman mulai dari single, kemudian berkeluarga, punya anak gitu ya. Bahkan sampai suami tutup usia juga. Ini kan prosesnya banyak gitu, prosesnya panjang. Aku akan lebih enak mudah untuk bercerita kalau gitu ya, aku mulai dari pengalaman pribadi aku sendiri dan aku bertemu dengan komunitas yang sama-sama perempuan gitu. Kenapa? Karena alur cerita kita pasti akan akan hampir sama, hampir mirip gitu ya. Paling tidak ada satu sisi yang aku mungkin nggak pernah mengalami apa yang dialami oleh perempuan lain. Tapi tidak menutup kemungkinan apa yang aku alami bisa aja terjadi dengan perempuan yang lain juga gitu. Jadi kita ada faktor karena gender kita sama-sama perempuan, kemudian ada faktor kayaknya kita tuh ada kedekatan gitu ya. Dan kalau kita ngomong itu kayak kita lagi curhat sama bestie aja sih gitu ya. Jadi dari situ aku kayaknya yang lebih mudah aku bisa edukasi mulai keuangan itu dari perempuan. Kenapa? Kayak kita kalau ngomongin edukasi bukan kita ngajarin, tapi kita kayak lagi curhat tuh Mas Gembong gitu ya. Biasanya pengalaman pribadi masing-masing, bahkan kita sama-sama belajar dari curhatannya kita gitu ya. Nah dari situ aku mau masuk ke perempuan. Nah selain itu, kalau misalnya kita ngomongin tentang gender laki dan perempuan, quote unquote perempuan tuh masih dianggap apa sih ini perempuan gitu kan ya. Udah deh di rumah aja ngurus anak, masuk dapur, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah tuh belajar investasi, ngapain belajar keuangan gitu ya. Tapi faktanya mitos atau fakta Mbak? Mitos atau fakta? Fakta ya? Banyak gitu kan ya, banyak di depan melihat bahwa wah kalau misalnya leadernya perempuan, jangan-jangan tuh nanti baperan deh tuh gitu ya. Kalau misalnya perempuan yang edukasi, apa sih tahu apa sih perempuan gitu ya. Jadi banyak faktor yang membuat aku merasa bahwa perempuan itu masih dianggap tidak mandiri, terutama secara mindset, kemudian secara karir dan secara apalagi ngomongin keuangan. Selalu kayaknya tuh bukan kayaknya ya, faktanya banyak yang tergantung oleh pasangan. Once pasangannya kabur, misalnya diambil orang lain atau dipanggil sama Tuhan gitu ya, ini kita mengalami kegoyahan, kebingungan, apa yang harus kita lakuin gitu. Nah, that's why dari situ banyak sekali faktor-faktor yang membuat kenapa sih aku lebih intens ngomongin tentang keuangan perempuan. Bukan berarti aku nggak mau ngomongin keuangan dengan laki-laki, no, enggak. Karena
seharusnya antara perempuan dan laki-laki itu tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena kita tuh harusnya seimbang, sejajar gitu ya. Dan karena kita rekan, apalagi pada saat kita sudah berumah tangga, ini kita ngomongin as a team gitu ya. Bukan ngomongin lagi ini kan tanggung jawab laki-laki cari duit. Ini kan perempuan harusnya yang ngatur. No, enggak, tapi harus bareng-bareng. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi, kemudian tingkat KDRT tuh perempuan paling banyak kenanya gara-gara masalah ekonomi gitu ya, atau misalnya perselingkuhan dan lain-lain gitu, atau misalnya yang paling penting adalah ketika perempuan ini gitu ya, karena perempuan ini mengajari putra-putrinya di rumah, artinya fondasinya. Kalau seorang ibunya gitu ya, investasi ilmu ke atasnya kurang, bagaimana dengan generasi atau anak-anaknya gitu ya. Nah, artinya dari situ, yuk akhirnya saya membuat sebuah program gitu ya. Kalau saat ini namanya perempuan-perempuan hebat gitu ya, dengan tagline waktunya perempuan-perempuan hebat itu untuk berkolaborasi, berdaya, dan bahagia. Karena kalau hanya berkolaborasi, berdaya, tapi nggak bahagia juga repot tuh Mas Gembong gitu. Nah, panjang ya. Oke, keren sekali ya, waktunya perempuan berdaya gitu kan, dan mandiri secara finansial, pada akhirnya bahagia. Keren gitu kan, ini luar biasa tagline-nya, programnya. Berarti itu menjadi satu visi atau impian Mbak terkait dengan perempuan Indonesia. Bahwa perempuan Indonesia itu harusnya waktunya perempuan berkarya, berdaya, mandiri, dan tentunya bahagia. Itu menjadi visinya Mbak ya. Oke. Betul banget, karena perempuan itu kalau nggak bahagia repot gitu ya, karena nanti bisa berpengaruh pada saat nanti dia ngasuh anaknya gitu, atau misalnya komunikasi dengan pasangan dan lain-lain, dengan lingkungan gitu ya. Jadi takutnya kita jadi nggak fokus, karena kalau saya pribadi, perempuan itu kan terlalu too much gitu ya, banyak dipikirin. Kalau laki-laki itu kalau tidur ya tidur aja gitu. Kalau kita perempuan tuh besok masak apa ya, besok anak gimana ya sekolahnya, udah bayar belum sih, gimana sih suami gue, bla bla. Nah itu artinya dari situ banyak sekali, karena perempuan-perempuan itu multi talenta sebenarnya gitu ya. Semua dipikirin. Multi talenta atau multitasking, Mbak? Gitu, wajib dipikirkan juga aktivitinya. Ya kan? Beda tipis masalahnya Mas Gembong, karena keadaan mau nggak mau harus bisa segalanya gitu kan. Oke, siap Mbak. Thank you. Nah, ini kita masuk ke part pertama. Ya, karena kita bicara bahagia secara finansial dimulai dari jago atur uang. Betul nggak Mbak? Atur uangnya, ngatur budgetingnya. Uang masuk, uang keluar. Baik itu secara a team, ya, pasangan suami istri as a team, atau ya single income, single sumber, ya, para perempuan-perempuan yang mandiri di luar. Oke, tentunya ketika bicara ngatur masalah uang, ya, masalah keuangan yang paling sering dihadapi, baik itu melakukan edukasi atau ya praktek perencanaan keuangan secara independen, itu apa aja, Mbak? Oke, kalau bicara tentang praktek konsultasi gitu ya, bertemu dengan klien, permasalahannya ada, Kak Arista uangnya nggak ada, ya udah nggak usah cari gue kalau nggak ada duitnya gitu ya. Terus apa yang mau diatur? Gitu. Enggak, ini bercanda ya gitu ya. Jadi permasalahan kalau kita ngomongin permasalahan keuangan dari sisi kita berkeluarga gitu ya, bukan yang single. Berkeluarga itu begini, karena kita dari dua keluarga yang berbeda, artinya dari dua pola asuh yang berbeda, dari dua mindset yang berbeda. Once pada saat kita memasuki rumah tangga gitu ya, dimulai dari nol ya gitu ya. Benar-benar nol ya Mas Gembong ya gitu. Nah, kalau kita dari awal tidak pernah membahas tentang bagaimana sih proses pengaturan keuangan, bagaimana proses pembagian pekerjaan, kemudian bagaimana tanggung jawab dan lain-lain gitu ya. Ini akan menjadi sebuah bumerang pada saat kita memasuki kehidupan rumah tangga, apalagi ngomongin keuangan. Karena memang sebagian masyarakat kita masih menganggap tabu, quote-unquote tadi gitu ya, ngomongin uang tuh nggak bisa, Riz, nanti aku disangka matre, Riz. Oh nggak bisa, Riz, nanti aku disangka nggak mau hidup susah, Riz, gitu ya. No, enggak gitu ya. Makanya that's why saya bilang sama perempuan-perempuan saat ini, paling penting pada saat nanti kamu mau berkeluarga, jangan ada kayak kita beli kucing dalam karung gitu ya. Kenapa? Karena pada saat Anda menikah prosesnya panjang. Bukan hari ini menikah terus Anda bercerai gitu, no, enggak. Pasti tujuannya adalah dengan kita menjalin hubungan cinta dan lain-lain untuk jangka panjang gitu ya. Investasi loh ini gitu ya. Jadi ketika kamu berinvestasi hidup bersama dengan orang lain gitu ya, atau orang yang kamu cintai dan sayangi saat ini, maka harus punya kejelasan dari awal bagaimana proses pengaturan keuangan, harus ada keterbukaan, karena kalau nggak ada keterbukaan agak sedikit repot.
faktanya gitu ya, angka perceraian juga gara-gara masalah ekonomi gitu kan dalam rumah tangga gitu Mas Gembong. Nah, jadi harus ada keterbukaan. Nah, kalau misalnya yang klien based on klien yang saya pegang gitu ya, banyak sekali apa ya, yang akhirnya itu sampai, ih kok bisa ya ada kayak gini gitu, nggak pernah terpikirkan sebagai seorang perencana keuangan tanpa kita pegang klien gitu ya, jadi kita nggak tahu tuh permasalahannya.